Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang pertama kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah meluncur beras sejahtera, dan alhamdulillah hari ini sudah dinikmati oleh masyarakat. Nah, terkait dengan Baitul Mal ini dalam rangka kita mendukung juga pemerintah daerah, kemudian mendukung pangan yang hari ini sedang dilakukan oleh pemerintah daerah, membeli dari masyarakat. Jadi kita Baitul Mal sebanyak 2.580 goni isi yang 15 kg itu akan kita beli dan akan kita serahkan kepada fakir dan miskin yang tersebar di Kabupaten Simelu. Nah, terkait dengan ini kita sudah siapkan semua data, persiapan sudah matang. Insya Allah 10 hari atau 1 minggu sebelum puasa Ramadan ini akan kita serahkan kepada para fakir dan miskin kita dan fakir usur yang ada di Kabupaten Simelu. Dan alhamdulillah ini sedang kita lakukan prosesnya, dan beras yang sudah kita blok tadi itu insya Allah akan kita serahkan kepada orang yang berhak menerima. Kategorinya ada 3 kategori. Yang pertama fakir usur, ini berjumlah sebanyak lebih kurang 250 orang. Kemudian fakir sebanyak 800 orang, dan miskin sebanyak 1.530 orang. Nah, kemudian untuk kategori fakir usur ini uang sudah kita sediakan sebanyak 1.500.000 per orang dan akan kita serahkan. Kemudian untuk fakir sebanyak 800 orang tadi akan kita serahkan sebanyak 900.000 per orang. Nah, kemudian untuk miskin ini sebanyak 1.530 orang tadi akan kita serahkan uang sebanyak 650.000 per orang. Jadi uang yang akan mereka terima ini akan kita ambil sedikit untuk pembelian beras, dan beras ini akan kita serahkan kepada mereka. Nah, kenapa ini kita lakukan? Banyak fakir dan usur kita, ketika kita hanya berikan uang ini bisa saja dimanfaatkan oleh mungkin saudara-saudaranya, sehingga yang bersangkutan bisa saja tidak menikmati. Jadi oleh karena itu ini beras kita berikan, uang juga kita berikan kepada mereka untuk kebutuhan mereka selama ini menempuh di dalam bulan suci Ramadan. Dan ini langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Nah, uang total semua yang kita serahkan ini sebanyak lebih kurang 2.089.500 rupiah. Jadi ini untuk mereka fakir dan miskin yang akan kita serahkan menjelang bulan suci Ramadan ini. Dalam pencatatan keuangan di Baitul Mal itu zakat yang terkumpul pada tahun 2020 diserahkan pada tahun 2021, dan yang terkumpul pada tahun 2021 itu diserahkan pada tahun 2022. Intinya zakat kita yang terkumpul pada saat 2020 kemarin itu sebanyak 6 miliar lebih, tapi alhamdulillah yang kita targetkan hanya 5.200.000, 5,2, tapi itu melebihi target. Tapi insya Allah sisa akumulatif anggaran itu akan kita serahkan pada saat anggaran perubahan nanti. Jadi ini zakat yang kita serahkan ini adalah zakat yang terkumpul selama tahun 2020 yang diserahkan pada awal tahun 2021. Sudah sampaikan kemarin bersama teman-teman, termasuk Pak Bupati juga hadir, bahwa zakat yang kita berikan kepada fakir dan miskin ini paling telat 1 minggu sebelum puasa itu sudah kita bagikan. Cuman persoalannya hari ini karena mungkin keterlambatan dalam pengesahan APBK kita kemarin, hari ini mungkin belum juga kita dengar bagaimana kelanjutannya. Ini menjadi kendala bagi kita, sehingga kita harus menunggu juga APBK kita itu sudah disahkan atau sudah menjadi murni, sehingga kita tidak lagi terhalang dengan proses pengamprahan di keuangan. Maka saya sampaikan kemarin itu
pada saat saya menghadiri rapat kerja Baitul Mal di Aceh, salah satunya saya mengharapkan bahwa zakat APBK atau PAD khusus zakat itu segera dilakukan pencairannya tanpa harus menunggu pengesahan APBK. Nah, karena kalau kita menunggu pengesahan APBK, pengesahan APBA, maka ini akan menjadi sebuah kendala bagi kita dalam hal proses pencairan untuk kebutuhan para fakir dan miskin kita. Hari ini fakir dan miskin kita sudah sangat membutuhkan, harus segera kita serahkan, tapi ketika harus menunggu pengesahan, ya akibatnya molor juga yang harus kita serahkan kepada fakir dan miskin. Jadi salah satunya yang saya harapkan pada saat itu adalah bagaimana zakat, infak dan sedekah yang sudah ditentukan penggunaannya itu bisa dilakukan pencairan tanpa harus menunggu pengesahan daripada APBK dan APBA di tingkat provinsi. Ini harapan kita. Kita sudah menyurati kepala desa, di setiap desa sudah kita sampaikan untuk pemberian atau memberikan laporan data fakir dan miskin di setiap desa. Dan hari ini sudah dalam proses, sudah juga kita terima, masih ada beberapa desa mungkin yang belum menyerahkan sepenuhnya data fakir dan miskin. Nah, ketika kita sudah menerima data fakir dan miskin dari kepala desa, maka data ini akan kita lakukan verifikasi. Nah, setelah kita lakukan verifikasi, baru kita menentukan bahwa yang bersangkutan memang adalah fakir dan miskin. Nah, sesuai dengan kota yang sudah kita tentukan. Nah, oleh karena itu, fakir dan miskin ini intinya kepala desa yang lebih tahu, yang lebih paham, aparat desanya yang lebih paham. Maka kita berharap supaya Bapak Kepala Desa betul-betul memberikan data itu yang lebih valid. Nah, karena kita pihak Baitul Mal tidak semua itu bisa kita jangkau sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke desa-desa, semuanya harus kita lihat. Mungkin masih ada saudara-saudara kita yang fakir miskin belum terdata. Ini kita utamakan yang betul-betul ekonominya yang sangat lemah, kemudian ekonomi yang memang betul-betul rendah, itu yang menjadi prioritas kita, baik itu di desa maupun di tingkat nanti kabupaten. Jadi ini keseriusan daripada Bapak Kepala Desa untuk mendata fakir dan miskin itu sangat kita harapkan. Jadi setelah data kita terima, nah kemudian kita lakukan verifikasi, kemudian kita SK-kan. Setelah SK nanti sudah siap, kemudian kita lakukan pengemprahan keuangan, kemudian pihak nanti Baitul Mal akan melakukan penyaluran ke desa-desa dengan mungkin pemberitahuan kepada camat dan kepala desa. Nah, mungkin saya kemarin komunikasi dengan Pak Bupati, insya Allah Pak Bupati akan nanti menyerahkan secara simbolis di kabupaten sebelum puasa. Kemudian kalau ada waktu nanti mungkin insya Allah Pak Bupati akan langsung turun menyerahkan ke kecamatan-kecamatan dan tingkat sampai ke desa-desa. Ini supaya kita juga harus langsung melihat bagaimana fakir dan miskin kita. Jadi intinya data itu memang bersumber dari kepala desa, dan kita harapkan kepada desa itu betul-betul memberikan data yang sangat valid dan yang bisa kita percayai, sehingga kita tidak ada nanti fakir dan miskin kita yang tidak mendapatkan daripada bantuan yang bersumber dari Baitul Mal ini. Terakhir, ini doa dan harapan terkait masalah program pertanian Kabupaten Simelu yang hari ini kita sudah melihat dan merasakan bagaimana hasilnya. Ya. Ini dari pihak Baitul Mal, apa harapan dan doanya? Nah, yang pertama harapan kita supaya pihak pertanian ini ke depan lebih meningkat lagi ya hasil panennya dari masyarakat. Yang kedua, harapan kita supaya hasil daripada masyarakat ini bisa ditampung secara keseluruhan, sehingga tidak ada kejenuhan nanti dari para petani bahwa hasil ini kemana dilemparkan, kemana diserahkan. Jadi intinya kita berharap seperti mungkin di daerah-daerah lain itu, bahkan masih di dalam pematang sawah pun itu sudah dibeli. Nah, jadi ini supaya nanti untuk membagikan daripada semangat para petani kita untuk supaya mereka betul-betul bertani itu secara sungguh-sungguh dan secara profesional. Nah, kemudian doa kita mudah-mudahan pemerintah yang terus diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Simelu ini yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tanpa ada kendala sedikit pun ya dalam kita melakukan kegiatan-kegiatan baik itu di pertanian, perkebunan dan sebagainya, sehingga kebutuhan-kebutuhan kita di Kabupaten Simelu ini akan terpenuhi
dengan proses muhasabah atau pertanian kita di sini, sehingga kita tidak tergantung lagi dari luar, cabai tidak tergantung dari luar, beras tidak tergantung dari luar, bahkan tomat tidak tergantung dari luar. Jadi ini langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah sangat luar biasa sekali, sehingga kemandirian kita ke depan itu kita tidak tergantung lagi dari pihak daratan ataupun pihak dari luar. Hari ini beras masih diimpor ke kita, bahkan garam pun masih masih diimpor ke kita, sehingga padahal kita dikelilingi oleh lautan yang sangat luas. Jadi sangat-sangat prihatin ketika kita masih mengambil garam dari luar. Ya. Ini mungkin pemerintah sudah juga melakukan langkah-langkah, dan satu demi persatu seperti yang disampaikan Pak Bupati, kebutuhan di Kabupaten Simelu ini sedang diperbaiki, sehingga kita tidak tergantung lagi dari luar. Dan terakhir, kita berharap supaya pada masyarakat kita, pengusaha kita, kemudian para kontraktor kita yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Nah, kemudian padi yang sudah kita hasilkan kalau memang sudah memenuhi nisab, ya kita keluarkan zakat, infak dan sedekahnya. Karena sedikit inilah mungkin yang akan kita nanti terima di akhirat. Yang lain itu ya akan kita tinggalkan, dan yang lainnya juga akan kita konsumsi. Tapi ini harapan supaya pemberi zakat ke depan semakin banyak lagi, dan alhamdulillah tahun ini 6 miliar lebih pendapatan Baitul Mal yang kita targetkan 5,2, tapi alhamdulillah bisa menjadi melebihi target yang sudah kita estimasikan dari awal. Oke, baik.